kita dapat mengundang setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Kesatuan Injil. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Filipi 2 ayat yang kedua, mungkin pemirsa dapat membuka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama. Filipi 2 ayat yang kedua saya akan bacakan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan tentu dasar daripada semuanya ini adalah kasih Kristus itu sendiri. Jadi untuk memperoleh sukacita yang sesungguhnya, kita harus sehati sepikir. Tapi hendaknya Kristus yang memimpin di dalam setiap pemikiran kita, sehingga kita dapat bertumbuh kasih Kristus yang sesungguhnya dan tujuan yang sama dengan rencana Tuhan tentunya. Para reformator Protestan, John Calvin percaya bahwa perpecahan dan pemisahan merupakan alat utama daripada iblis untuk melawan gereja-gereja. Dan ia mengamarkan bahwa orang Kristen harus menghindari perpecahan seperti menghindari sebuah wabah penyakit. Tetapi haruskah kesatuan dipertahankan dengan mengorbankan kebenaran? Ini tentu menjadi pertanyaan yang berikutnya. Apakah memang prinsip harus kita korbankan untuk menjaga sebuah kesatuan? Ya. Bayangkan jika Martin Luther, bapa reformator Protestan, demi persatuan memilih untuk menarik kembali pandangan tentang keselamatan oleh iman ketika ia dibawa ke pengadilan di Worms. Ya. Tentu kita mengetahui para pahlawan-pahlawan iman kita atau para reformator Protestan kita. Dia tentu mempertahankan kebenaran. Kalau saja pembaru itu menyerah dalam satu hal saja, setan bersama pengikut-pengikutnya akan memperoleh kemenangan. Tetapi keteguhannya yang tak tergoyahkan itu menjadi sarana pembebasan gereja untuk memulai suatu era yang lebih baik, yaitu adalah era reformasi atau era Protestan, kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dalam Galatia 2 ayat 1-14, kita mendapati Rasul Paulus melakukan semua yang bisa ia lakukan untuk mempertahankan kesatuan lingkaran kerasulan di tengah-tengah upaya beberapa orang percaya untuk berusaha menghancurkannya. Tetapi sama pentingnya dengan persatuan bagi Paulus, ia menolak mengizinkan kebenaran Injil itu dikompromikan atau menyampingkan kebenaran untuk mencapai kesatuan itu. Sementara ada ruang untuk keragaman dalam kesatuan, Injil tidak boleh dikompromikan dalam proses ini. Jadi kita harus mengerti, di satu sisi setan selalu berusaha untuk memecah belah, untuk kita tidak rendah hati, untuk membuat suatu perkelahian di dalam jemaat. Masing-masing mempertahankan keegoisannya. Tentu itu adalah setan untuk memecah belah. Tapi di satu sisi kita juga harus berhati-hati. Setan juga berusaha untuk kita mengkompromikan kebenaran-kebenaran demi tetap bersatu. Dan ini tentu bukanlah suatu kehendak Tuhan. Kebenaran tidak boleh dikompromikan. Tapi kita tetap harus dengan kerendahan hati. Sebagaimana Kristus adalah contoh teladan kita. Dan Paulus juga memberikan contoh yang sama. Sehingga ini dapat memberikan suatu gambaran mengenai kesatuan Injil. Injil yang sesungguhnya. Injil yang tetap mempertahankan kebenaran tanpa berkompromi, tapi membuat kita menjadi rendah hati, dan kita menjadi orang-orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian kita juga dapat melihat dalam SDA Bible Commentary jilid yang ke-6 halaman 1108, kita dapat membaca beberapa permasalahan antara mempertahankan integritas
Dan kita juga mempertahankan prinsip. Di sini dikatakan, bahkan orang terbaik pun, jika dibiarkan sendiri, akan melakukan kesalahan besar yang mematikan. Karena adalah hal yang tidak mudah. Makin banyak tanggung jawab diletakkan pada agen manusia, makin tinggi posisinya untuk mendikte dan mengendalikan, semakin rusak perilakunya yang menyesatkan pikiran dan hati jika ia mengikuti jalan Tuhan dengan tidak hati-hati. Ya, ini bukannya memang orang-orang yang tidak menggali akan kebenaran atau orang-orang yang memang berniat jahat, tapi ini adalah usaha setan untuk menjatuhkan dengan sifat kemanusiaan kita, di mana kita akhirnya menjadi lemah dan merasa diri lebih benar. Di Antiokhia, Petrus gagal dalam prinsip-prinsip integritas. Paulus secara langsung harus membendung pengaruhnya menghancurkan ini. Ini dicatat agar orang lain boleh diuntungkan dengan hal itu, dan agar pelajaran itu boleh menjadi amaran serius kepada orang-orang yang berkedudukan tinggi. Kita harus mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, dan para pemimpin, kita harus selalu rendah hati, mengambil waktu untuk selalu berkomunikasi kepada Tuhan, dan meminta pendapat-pendapat dari orang-orang yang berada di sekitar kita, supaya kita harus selalu menjadi orang-orang yang rendah hati. Kemudian kita dapat lihat, agar kita tidak gagal ya dalam integritas, tetapi tetap mempertahankan sebuah prinsip. Ini adalah suatu hal yang penting dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak gagal dalam integritas, tetapi kita tetap mempertahankan prinsip. Jadi kita dapat mengerti di sini, dalam permasalahan pelajaran yang kita pelajari sepanjang 1 minggu ini, ada desakan dari beberapa orang Kristen Yahudi agar yang bukan Yahudi itu harus disunat, supaya menjadi pengikut Kristus yang sejati menjadi ancaman serius bagi kesatuan gereja yang mula-mula. Gantinya membiarkan masalah ini memecah gereja menjadi 2 gerakan yang berbeda, para rasul bekerja sama, terlepas daripada pertentangan di antara mereka sendiri untuk memastikan bahwa tubuh Kristus tetap bersatu dan setia pada kebenaran Injil. Saat ini, kita dapat melihat bahwa sebenarnya melalui pelajaran kita yang telah kita pelajari, awal mula daripada sunat tersebut adalah sebuah janji di mana Tuhan mengatakan kepada Abraham. Awalnya Abraham sempat jatuh karena ia mengambil Hagar sebagai wanita yang untuk meneruskan keturunannya. Padahal Tuhan berjanji seharusnya melalui Sarah istrinya untuk mengulangi kembali perjanjian tersebut. Tuhan menganjurkan untuk mengadakan sunat, bahwa bukan Ismail tapi Ishaklah yang akan menjadi suatu jalan keluar untuk juru selamat itu akan datang ya. Kita dapat melihat itu dalam Kejadian 17 ya. Kejadian 17 ayat 17 sampai 19. Kejadian 17 ayat 17 sampai ayat 19. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya, jadi kita dapat melihat rencana sunat yang pertama adalah suatu perjanjian untuk mereka selalu ingat bahwa melalui Ishaklah akan datang juru selamat tersebut. Ini menjadi suatu gambaran yang disalahartikan oleh orang-orang Yahudi berikutnya. Padahal kita juga dapat melihat bahwa yang Tuhan inginkan itu adalah sunat
hati tetap dijalankan proses itu, tapi sunat hati yang jauh lebih penting ya. Ulangan 10 ayat ke-16 ya. Kita dapat membaca Ulangan 10 ayat 16. Di sini dikatakan Ulangan 10 ayat 16. Ulangan 10 ayat yang ke-16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya. Banyak dari mereka menjalankan tradisi-tradisi tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Tuhan yang menginginkan adalah bahwa hati ini harus mengenal Tuhan yang sesungguhnya, menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Banyak kita menjalankan tradisi, tapi hati kita tidak takut akan Tuhan. Kemudian, 2 kali, Ulangan 30 ayat yang ke-6. Kembali juga diingatkan, yang terpenting adalah hati ini. Untuk mengenal akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi kita dapat melihat apa yang Paulus tetap tahankan untuk prinsip-prinsip tersebut. Bukan artinya Paulus dia tidak menghargai yang namanya sunat tersebut. Tapi Paulus ingin menekankan keselamatan itu adalah kasih karunia. Dan yang terpenting adalah ketika kita melakukan penurutan mengerti akan karakter Tuhan yang sesungguhnya dan meminta dengan kerendahan hati agar Tuhan selalu memberikan kebenaran atau Injil yang sesungguhnya itu dengan kita dengan rendah hati menggali kebenaran-kebenarannya. Dan biarkanlah mengenai Injil kesatuan ini menjadi bagian juga dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam jemaat kita. Kiranya Tuhan memberkati.